Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi manajemen lingkungan pada sesi 12 ini. Oke, langsung saja. Definisi akuntansi manajemen lingkungan ialah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan environmental cost ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Tujuan akuntansi manajemen lingkungan yang pertama yaitu menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan, membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau, atau sistem pengolahan lingkungan yang baik. Mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan. Prinsip utama akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama yaitu kepatuhan atau compliance. Dalam hal ini akuntansi manajemen lingkungan harus dapat informasi memberikan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, ramah lingkungan atau eco-friendly. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan SDA dan sumber daya lain, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ketiga, posisi strategis atau strategic positioning. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Yang pertama ada biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang maupun jasa. Yang kedua yaitu biaya penilaian atau pemeriksaan appraisal cost, biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Yang terakhir ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost, biaya yang muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.